Key Risk Indicator. Outline. 1. Konsep dasar Key Risk Indicator KRI. 2. Hubungan KRI dengan Enterprise Risk Management TRM. 3. Karakteristik KRI yang efektif. 4. Identifikasi risiko dan penentuan KRI. 5. Metodologi penyusunan KRI. 6. Pengukuran dan kuantifikasi KRI. 7. Monitoring dan pelaporan KRI. Tujuan. 1. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, peran, dan penerapan Key Risk Indicator KRI dalam sistem manajemen risiko. 2. Membekali peserta dengan kemampuan menyusun, mengukur, dan memantau KRI yang relevan sesuai konteks organisasi. 3. Mendorong penerapan KRI untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Definisi Key Risk Indicator. Key Risk Indicator KRI adalah ukuran atau metrik utama yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengukur potensi terjadinya risiko pada suatu proses, aktivitas, atau fungsi bisnis. KRI adalah sinyal peringatan dini yang menunjukkan perubahan kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan risiko terjadi. Fungsi Key Risk Indicator. Alat monitoring risiko, memantau potensi risiko secara berkelanjutan. Peringatan dini early warning, memberikan sinyal ketika risiko mulai meningkat. Pendukung keputusan, membantu manajemen menentukan prioritas mitigasi. Pengukuran efektivitas kontrol, menilai apakah pengendalian yang ada mampu menjaga risiko dalam batas toleransi. Komunikasi risiko, menyediakan informasi risiko yang mudah dipahami dan dilaporkan kepada stakeholder. Perbedaan KRI, KPI, dan KCI dalam manajemen risiko. Key Risk Indicator KRI. KRI digunakan untuk mengukur potensi timbulnya risiko dan berfungsi sebagai peringatan dini ketika kemungkinan risiko mulai meningkat. Indikator ini membantu organisasi mengenali tanda-tanda awal terjadinya risiko sebelum menimbulkan dampak besar. Contoh, rasio kredit bermasalah non-performing loan atau NPL yang menunjukkan potensi risiko kredit, atau jumlah serangan siber terdeteksi sebagai indikator risiko keamanan tinggi. Key Performance Indicator KPI. KPI berfokus pada pengukuran pencapaian tujuan bisnis, baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi. KPI menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan kinerja organisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Contoh, tingkat pertumbuhan laba 10% per tahun, atau tingkat kepuasan pelanggan lebih dari 90%. Key Control Indicator KCI. KCI berfungsi untuk menilai efektivitas kontrol atau pengendalian risiko yang diterapkan dalam organisasi. Dengan indikator ini, manajemen dapat memastikan bahwa sistem kontrol yang ada benar-benar bekerja sesuai desain untuk mengurangi paparan risiko. Contoh, persentase transaksi yang melalui otorisasi ganda, atau rasio penyelesaian audit internal yang dilakukan tepat waktu. Peran utama KRI dalam ERM. Key Risk Indicator KRI merupakan komponen penting dalam kerangka Enterprise Risk Management TRM karena memberikan gambaran nyata mengenai kondisi risiko yang sedang dihadapi organisasi. Perannya mencakup beberapa aspek utama. 1. Deteksi dini. KRI berfungsi sebagai sistem peringatan awal yang memberikan sinyal potensi peningkatan risiko sebelum menimbulkan dampak besar, sehingga organisasi dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko. 2. Penghubung strategi. KRI menghubungkan risiko dengan tujuan bisnis dan KPI, sehingga manajemen dapat menilai sejauh mana risiko berpengaruh terhadap pencapaian target strategis. 3. Dasar keputusan. Informasi dari KRI menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas mitigasi, pengalokasian sumber daya, hingga penyesuaian strategi. 4. Monitoring ERM. Dalam siklus ERM, KRI berperan pada tahap monitoring dengan membandingkan kondisi risiko aktual terhadap risk appetite dan risk tolerance organisasi. 5. Transparansi. KRI menyediakan data yang objektif sehingga memudahkan komunikasi risiko kepada dewan, regulator, maupun pemangku kepentingan, serta meningkatkan akuntabilitas.
KRI dalam proses identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko. Identifikasi risiko, KRI membantu mengenali area rawan sejak awal dan mengaitkan potensi risiko dengan unit kerja atau proses. Analisis risiko. KRI menyediakan data untuk menilai likelihood dan impact, sekaligus menghubungkannya dengan KPI dan risk appetite. Pemantauan risiko. KRI berfungsi sebagai alarm dini untuk memantau tren risiko dan efektivitas kontrol. Ciri-ciri key risk indicator yang SMART. Specific, measurable, actionable, relevant, timely. KRI SMART. Spesifik. KRI harus dirumuskan secara jelas dan hanya berfokus pada satu risiko tertentu, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang beragam. Measurable terukur. KRI harus dapat dihitung atau diukur dengan parameter yang konsisten, sehingga perkembangan risiko dapat dipantau secara objektif. Actionable dapat ditindaklanjuti. KRI harus memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan korektif atau pencegahan dalam pengelolaan risiko. Relevan, KRI harus sesuai dengan tujuan organisasi serta terkait langsung dengan risiko yang signifikan terhadap keberhasilan strategi. Timely tepat waktu. KRI harus dapat disajikan dalam periode waktu yang sesuai, sehingga informasi yang diperoleh tetap akurat dan mendukung keputusan secara cepat. Evaluasi efektivitas KRI di organisasi. Evaluasi ini bertujuan menilai apakah KRI relevan, masih sesuai dengan tujuan strategis, proses bisnis, dan profil risiko organisasi. Terukur, didukung data yang valid, konsisten, dan dapat dipantau secara kuantitatif maupun kualitatif. Sensitif, mampu memberikan peringatan dini terhadap perubahan kondisi risiko. Identifikasi risiko utama sebagai dasar penetapan KRI. Langkah awal menyusun KRI adalah mengidentifikasi risiko utama melalui analisis bisnis, pemetaan proses, dan telaah historis. Dengan cara ini, KRI yang ditetapkan relevan, fokus pada area kritis, selaras dengan strategi, serta memberi peringatan dini bagi manajemen. Melakukan identifikasi risiko utama. 1. Analisis proses bisnis meninjau aktivitas inti yang berpotensi menimbulkan risiko. 2. Data historis dan insiden melihat kejadian masa lalu yang berdampak signifikan. 3. Wawancara dan workshop melibatkan manajemen dan unit kerja untuk menemukan area risiko. 4. Analisis eksternal mempertimbangkan faktor regulasi, pasar, teknologi, dan reputasi. Metodologi penyusunan KRI. Pendekatan top-down, pendekatan bottom-up, kombinasi top-down dan bottom-up. Satu, pendekatan top-down. Berawal dari level strategis Dewan Direksi, manajemen senior, fokus pada risiko yang berdampak langsung terhadap tujuan organisasi. KRI diturunkan dari strategi, KPI, dan risk appetite, kelebihan, selaras dengan visi strategis, mudah dipantau manajemen puncak, keterbatasan, kadang kurang detail terhadap risiko operasional sehari-hari. Kedua, pendekatan bottom-up, berawal dari level operasional atau unit kerja, menggali risiko nyata yang dihadapi karyawan di proses bisnis. KRI muncul dari data aktivitas harian, laporan insiden, audit, dan sebagainya. Kelebihan, lebih detail dan sesuai kondisi nyata. Keterbatasan, perlu penyaringan agar tidak terlalu banyak indikator. Kombinasi top-down dan bottom-up. Idealnya organisasi menggunakan keduanya. Top-down memastikan relevansi strategis, sementara bottom-up memastikan realitas operasional terwakili. Hasil akhirnya adalah KRI yang komprehensif, relevan, dan dapat diterapkan di semua level organisasi. Menetapkan threshold dan trigger KRI. Agar KRI bermanfaat sebagai sistem peringatan dini,
Setiap indikator perlu memiliki batasan threshold dan pemicu trigger yang jelas. Threshold ambang batas. Threshold adalah nilai batas yang digunakan untuk menentukan sejauh mana tingkat risiko masih berada dalam kategori yang dapat diterima, perlu mendapat perhatian khusus, atau sudah memasuki kondisi kritis. Ambang batas ini biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama: hijau aman, risiko masih terkendali, dan dalam batas wajar. Kuning waspada, risiko mulai meningkat dan memerlukan perhatian. Merah berisiko tinggi, risiko berada pada level serius yang dapat mengancam stabilitas organisasi. Trigger pemicu tindakan. Trigger adalah kondisi atau perubahan nilai KRI yang mengharuskan manajemen segera mengambil langkah tertentu. Mekanisme ini berfungsi memastikan adanya respon cepat sebelum risiko berkembang menjadi masalah serius. Jika nilai KRI bergerak melewati ambang batas threshold, trigger akan menentukan jenis tindakan yang harus dilakukan, mulai dari investigasi awal hingga pelaksanaan rencana mitigasi penuh. Dengan demikian, trigger menjadi panduan praktis kapan organisasi perlu bertindak. Pengukuran dan kuantifikasi KRI. Agar Key Risk Indicator (KRI) benar-benar memberikan informasi yang objektif dan dapat diandalkan, diperlukan proses pengukuran yang tepat. Pengukuran ini dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada jenis risiko serta ketersediaan data. Metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data numerik yang terukur, sehingga hasilnya lebih objektif, mudah dibandingkan dari waktu ke waktu, serta dapat ditampilkan dalam bentuk tren. Indikator kuantitatif sering digunakan pada risiko yang memiliki basis data jelas, seperti keuangan, operasional, atau teknologi. Metode ini digunakan ketika data numerik sulit diperoleh atau tidak tersedia. Pengukurannya biasanya berbasis penilaian ahli, observasi, atau skala kategoris seperti rendah sedang tinggi. Metode ini berguna untuk menangkap aspek risiko yang bersifat non-finansial atau lebih sulit dikuantifikasi, misalnya budaya kepatuhan atau kepuasan stakeholder. Kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan terbaik dalam banyak kasus adalah menggabungkan keduanya. Data kuantitatif memberikan ukuran yang objektif dan terukur, sedangkan data kualitatif melengkapi aspek-aspek yang tidak dapat direpresentasi dengan angka. Kombinasi ini menghasilkan gambaran risiko yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Analisis tren KRI. Pengukuran Key Risk Indicator (KRI) tidak cukup dilakukan hanya pada satu periode tertentu. Lebih penting lagi, organisasi harus memantau tren data dari waktu ke waktu. Melalui analisis tren, KRI dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang membantu mendeteksi potensi risiko sebelum menimbulkan dampak besar. Tujuan analisis tren KRI: mengidentifikasi pergeseran pola risiko lebih awal sebelum menjadi masalah serius, membandingkan perkembangan risiko aktual dengan threshold dan risk appetite organisasi, menilai apakah risiko cenderung meningkat, stabil, atau menurun dalam periode tertentu. Manfaat analisis tren KRI: memberikan sinyal yang lebih cepat bagi manajemen untuk bertindak, membantu dalam penyusunan prioritas mitigasi risiko, sehingga sumber daya dapat diarahkan pada area yang paling membutuhkan perhatian. Komponen utama dalam laporan KRI. 1. Daftar KRI utama indikator prioritas yang dipantau sesuai risiko signifikan. 2. Nilai aktual KRI hasil pengukuran periode berjalan sebagai dasar evaluasi. 3. Threshold atau target batas aman, waspada, hingga kritis yang menjadi acuan. 4. Status risiko ditampilkan secara visual dengan kode warna hijau kuning merah. 5. Tren historis perbandingan dengan periode sebelumnya untuk melihat pergeseran risiko. 6. Rekomendasi tindakan langkah mitigasi yang harus dilakukan bila threshold terlampaui.
Prinsip format laporan KRI. Sederhana, ringkas, dan mudah dipahami di semua level manajemen. Visual menggunakan grafik, dashboard, dan kode warna untuk mempercepat pemahaman. Relevan hanya menampilkan KRI yang kritis dan berdampak besar. Terintegrasi selaras dengan laporan manajemen risiko lain agar konsisten. Penyajian hasil monitoring KRI. Tujuan penyajian, memberikan gambaran kondisi risiko terkini, memastikan manajemen memahami tren, status, dan eskalasi risiko, menyediakan dasar objektif untuk menentukan langkah strategis. Cara penyajian ringkasan eksekutif fokus pada KRI kritis dan isu utama. 2. Visualisasi data gunakan grafik tren, heatmap, atau dashboard warna hijau kuning merah. 3. Analisis singkat jelaskan penyebab perubahan nilai KRI. 4. Rekomendasi aksi usulan langkah mitigasi atau keputusan strategis. Prinsip komunikasi. Transparan, informasi disajikan apa adanya, tanpa bias. Tepat waktu, laporan disampaikan secara periodik sesuai kebutuhan. Disesuaikan audiens, detail teknis untuk unit operasional, ringkasan strategis untuk top manajemen.